as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time Emil Audero ungkap keinginan segera dinaturalisasi, bertekad gabung timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Emil Audero Mulyadi, kiper utama Inter Milan yang memiliki darah Indonesia. Emil dikabarkan ingin segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Keputusan ini muncul setelah melihat keberhasilan Martin Paes, penjaga gawang keturunan Belanda Indonesia, yang sudah membela skuad Garuda dalam beberapa laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah Emil Audero ini menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia. Dalam sebuah wawancara dengan media Eropa, Emil menyatakan keinginannya untuk membela tanah leluhurnya dan mengikuti jejak Martin Paes, yang kini menjadi salah satu pilar penting di bawah mister gawang skuad Garuda. Emil Audero, 27 tahun, adalah salah satu penjaga gawang terbaik di Serie A. Pemain kelahiran Mataram, Indonesia, ini mengawali karirnya di Akademi Juventus dan sempat menjadi bagian dari tim utama sebelum pindah ke Sampdoria. Penampilannya yang konsisten membuat Inter Milan merekrutnya untuk menjadi kiper utama mereka musim ini. Meskipun lahir di Indonesia, Emil besar di Italia dan memiliki kewarganegaraan Italia. Namun, darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya membuat Emil memiliki hubungan emosional dengan tanah air. Dalam beberapa kesempatan, Emil menyatakan kebanggaannya terhadap asal-usulnya dan menyebut bahwa membela timnas Indonesia akan menjadi momen istimewa dalam karirnya. Keberhasilan Martin Paes menjadi bagian dari timnas Indonesia tampaknya menjadi salah satu faktor pendorong utama bagi Emil Audero untuk memutuskan naturalisasi. Paes, yang kini menjadi pilihan utama di bawah mister gawang timnas, telah menunjukkan performa impresif, termasuk saat membantu Indonesia menang 2-0 melawan Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat terinspirasi oleh perjalanan Martin Paes. Melihat dia bermain untuk Indonesia dengan penuh semangat membuat saya ingin mengikuti jejaknya. Saya ingin memberikan kontribusi besar bagi negara asal saya, ujar Emil dalam sebuah wawancara dengan media lokal Italia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut menyambut positif kabar keinginan Emil Audero untuk dinaturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal sebagai sosok yang selalu mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Kehadiran Emil Audero akan memberikan kedalaman dan persaingan sehat di posisi penjaga gawang, terutama mengingat jadwal padat dan tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero adalah kiper yang memiliki pengalaman di level tertinggi. Jika dia benar-benar bergabung, itu akan menjadi tambahan besar bagi tim kami, diujar Shin Tae-yong dalam sebuah kesempatan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dikabarkan siap mendukung proses naturalisasi Emil Audero. Erick Thohir, yang telah sukses membawa beberapa pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama, menyebut bahwa Emil Audero memiliki potensi besar untuk membawa dampak positif bagi skuad Garuda. Proses naturalisasi bukan hanya soal kemampuan pemain, tetapi juga soal komitmen mereka untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional. Jika Emil memiliki komitmen tersebut, kami tentu akan mendukung sepenuhnya, ujar Erick Thohir. Jika proses naturalisasi Emil Audero berjalan lancar, ia akan bersaing dengan Martin Paes untuk posisi kiper utama. Dengan pengalaman Emil bermain di Serie A dan Eropa, persaingan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Emil tidak hanya membawa pengalaman di lapangan, tetapi juga mentalitas juara dari kompetisi elit seperti Liga Champions. Kehadirannya di skuad Garuda diyakini akan memberikan dampak besar, baik dari segi teknis maupun motivasi bagi pemain-pemain muda Indonesia. Kabar mengenai keinginan Emil Audero untuk bergabung dengan timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Emil akan membawa dampak positif, terutama mengingat tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Emil Audero adalah kiper kelas dunia. Jika dia bergabung, timnas akan semakin kuat, terutama di sektor pertahanan, tulis salah satu penggemar di media sosial. Kedatangan Emil Audero di Indonesia untuk memulai proses naturalisasi diharapkan dapat segera terwujud.
Jika semua berjalan sesuai rencana, Emil dapat menjadi bagian dari skuad Garuda pada laga-laga penting berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat, seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, serta pemain naturalisasi berpengalaman seperti Emil Audero dan Martin Paes, Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Kini, para penggemar menantikan kabar resmi dari PSSI mengenai langkah selanjutnya dalam proses naturalisasi Emil Audero. Dengan semangat dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, kehadiran Emil di skuad Garuda akan menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menuju panggung dunia. Jairo Riedewald dikabarkan segera ke Indonesia, isu naturalisasi kian menguat. Kabar mengenai pemain Royal Antwerp, Jairo Riedewald, yang akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia kembali mencuat. Menurut berbagai laporan, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut dikabarkan akan datang ke Indonesia bulan ini untuk membahas langkah-langkah final terkait proses naturalisasinya. Rumor ini semakin menguat setelah Riedewald diketahui menyaksikan kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu tidak hanya mendongkrak kepercayaan diri skuad Garuda, tetapi juga meningkatkan minat pemain-pemain keturunan Indonesia untuk bergabung dengan tim nasional. Jairo Riedewald, 27 tahun, dikenal sebagai salah satu pemain serba bisa di lini belakang. Karirnya dimulai di Ajax Amsterdam, klub papan atas Eredivisie, sebelum kemudian berkarier di Inggris bersama Crystal Palace. Kini, ia bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Dengan pengalamannya bermain di berbagai posisi gelandang bertahan, Riedewald dianggap sebagai salah satu pemain yang dapat memberikan stabilitas dan fleksibilitas bagi timnas Indonesia. Isu mengenai ketertarikan Riedewald pada timnas Indonesia tidak lepas dari darah keturunan Indonesia yang ia miliki. Sang pemain dikabarkan bangga dengan warisan budayanya dan tertarik untuk berkontribusi dalam membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ketertarikan Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia semakin besar setelah ia menyaksikan kemenangan heroik skuad Garuda melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand menjadi bintang dengan mencetak 2 gol yang membawa timnas Indonesia menduduki posisi yang lebih baik di klasemen grup C. Atmosfer luar biasa yang ditampilkan para supporter Indonesia di SUGBK juga menjadi salah satu alasan utama yang membuat Riedewald terkesan. Menurut sumber terdekat, Riedewald menyebut suasana pertandingan tersebut sebagai luar biasa dan penuh semangat. Saya melihat semangat juang yang tinggi di timnas Indonesia, dan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter sungguh luar biasa. Itu adalah sesuatu yang membuat saya semakin ingin menjadi bagian dari tim ini, ujar Riedewald kepada seorang rekan dekatnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sejak lama diketahui tertarik pada Jairo Riedewald. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang kerap mencari pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain berkualitas yang dapat membantu skuad Garuda bersaing di level tertinggi. Dengan pengalaman Riedewald di kompetisi elit, Shin percaya bahwa sang pemain dapat menjadi tambahan penting bagi skuadnya, terutama di sektor pertahanan. Tim ini membutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga pengalaman dan mentalitas yang kuat. Riedewald adalah tipe pemain yang dapat memberikan itu semua, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara sebelumnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meski tidak secara langsung mengonfirmasi kabar tersebut, memberi sinyal positif mengenai potensi naturalisasi Riedewald. Erick menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka untuk pemain-pemain keturunan yang memiliki komitmen tinggi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami selalu menyambut baik pemain-pemain yang ingin berkontribusi untuk timnas. Namun, prosesnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai prosedur, ujar Erick. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain keturunan, seperti Kelvin Verdong, Martin Paes hingga Mees Hilgers, yang kini menjadi bagian penting dari timnas Indonesia.
Jika Jairo Riedewald benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, ia akan membawa pengalaman berharga yang dapat membantu memperkuat pertahanan skuad Garuda. Namun, proses naturalisasi tentu memerlukan waktu dan keseriusan dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, Riedewald juga perlu menunjukkan komitmen penuh untuk beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia serta membangun chemistry dengan pemain-pemain lain di timnas. Kabar kedatangan Riedewald ke Indonesia bulan ini disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain sekelas Riedewald dapat membantu timnas Indonesia tampil lebih kompetitif, tidak hanya di Asia tetapi juga di kancah dunia. Jairo Riedewald adalah tambahan yang luar biasa jika benar-benar bergabung. Pengalamannya di Eropa pasti akan membawa dampak besar bagi timnas, tulis seorang penggemar di media sosial. Dengan kedatangannya ke Indonesia yang dikabarkan berlangsung dalam waktu dekat, proses naturalisasi Jairo Riedewald diperkirakan akan segera dimulai. Jika semua berjalan lancar, Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih berlangsung. Kehadiran pemain seperti Riedewald di skuad Garuda tidak hanya memperkuat tim secara teknis tetapi juga memberikan sinyal bahwa sepak bola Indonesia semakin serius dalam mengembangkan kualitasnya di level internasional. Kini, para penggemar menunggu kabar resmi dari PSSI mengenai perkembangan terbaru terkait proses naturalisasi Jairo Riedewald. Dengan semangat dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, langkah ini diharapkan menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi besar, tampil di Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald makin dekat ke timnas Indonesia, ketertarikan Shin Tae-yong jadi sorotan. Rumor mengenai bergabungnya Jairo Riedewald ke timnas Indonesia semakin kuat. Pemain Royal Antwerp yang memiliki darah Belanda Indonesia ini dikabarkan semakin tertarik untuk dinaturalisasi setelah menyaksikan kemenangan impresif timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan tersebut tidak hanya memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain berdarah Indonesia yang bermain di Eropa, termasuk Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, 27 tahun, merupakan pemain bertahan serba bisa yang bisa bermain di posisi bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Berkat pengalamannya bermain di kompetisi elit Eropa bersama klub seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini Royal Antwerp, Riedewald dipandang sebagai tambahan yang berharga bagi skuad Garuda. Menurut laporan, Riedewald terkesan dengan permainan penuh semangat yang ditunjukkan timnas Indonesia di hadapan ribuan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Atmosfer pertandingan yang luar biasa dikabarkan membuatnya semakin yakin untuk menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Saya melihat timnas Indonesia bermain dengan semangat yang luar biasa, terutama melawan Arab Saudi. Dukungan supporter dan mentalitas tim adalah sesuatu yang spesial, dan saya ingin menjadi bagian dari itu, ungkap Riedewald, menurut sumber yang dekat dengan sang pemain. Ketertarikan Shin Tae-yong kepada Jairo Riedewald sebenarnya sudah lama beredar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal memiliki pandangan strategis dalam merekrut pemain-pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan kemampuan bertahan yang solid, kemampuan membaca permainan, serta pengalaman bermain di kompetisi tingkat tinggi, Riedewald menjadi sosok yang diincar Shin untuk memperkokoh lini belakang Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia selalu mencari pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis tinggi, tetapi juga komitmen untuk membawa nama Indonesia. Kami membutuhkan pemain yang siap memberikan segalanya untuk tim ini, baik secara mental maupun fisik, ujar Shin. Meski isu bergabungnya Jairo Riedewald semakin santer, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk tidak memberikan komentar mendalam. Ia menegaskan bahwa PSSI saat ini fokus pada performa timnas di lapangan dan keberlanjutan momentum positif yang telah tercipta. Proses naturalisasi adalah hal yang strategis, tetapi kami tidak ingin terlalu banyak bicara sebelum semuanya benar-benar selesai, ujar Erick. Namun, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, proses naturalisasi pemain-pemain berkualitas seperti Martin Paes, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders telah berjalan lancar.
Jika Riedewald serius ingin bergabung, kemungkinan besar PSSI akan segera memulai langkah-langkah administratif untuk menyelesaikan proses tersebut. Lini pertahanan Indonesia menjadi salah satu sektor yang terus diperkuat oleh Shin Tae-yong. Meski tampil solid saat melawan Arab Saudi, kedalaman skuad tetap menjadi perhatian utama dalam menghadapi laga-laga berat di grup C. Kehadiran Riedewald dipandang dapat memberikan stabilitas dan fleksibilitas di lini pertahanan. Selain itu, pengalamannya bermain di level Eropa diyakini dapat membantu meningkatkan kualitas dan mentalitas pemain-pemain muda Indonesia. Dengan gaya bermainnya yang tenang dan kemampuan memimpin lini belakang, Riedewald dapat menjadi sosok sentral dalam skuad Garuda. Kabar mengenai ketertarikan Jairo Riedewald disambut positif oleh penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar Riedewald segera bergabung. Jairo Riedewald akan menjadi tambahan yang luar biasa untuk timnas. Dengan pengalaman dan kemampuannya, kita bisa lebih kompetitif di kualifikasi, tulis salah satu penggemar di Twitter. Banyak yang percaya bahwa kombinasi antara pemain lokal berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan pemain naturalisasi berpengalaman seperti Riedewald akan membuat timnas Indonesia semakin disegani. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Jairo Riedewald kemungkinan bisa bergabung sebelum laga-laga penting berikutnya di grup C. Dengan jadwal pertandingan yang semakin ketat, kehadiran pemain baru seperti Riedewald akan menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan. Namun, PSSI tetap menekankan bahwa naturalisasi bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga komitmen penuh untuk membawa nama Indonesia di pentas internasional. Dengan kemenangan atas Arab Saudi sebagai titik awal, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif di bawah arahan Shin Tae-yong. Bergabungnya Jairo Riedewald, jika terwujud, akan menjadi langkah besar lainnya dalam memperkuat skuad Garuda menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Para penggemar kini menunggu kabar resmi dari PSSI mengenai perkembangan isu ini. Satu hal yang pasti, semangat dan harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin kuat terus bergema di seluruh penjuru negeri. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Mauro Zijlstra dikabarkan tertarik dinaturalisasi, Erick Thohir tetap bungkam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait isu naturalisasi pemain baru untuk timnas Indonesia senior. Namun, rumor mengenai Mauro Zijlstra, bek muda berbakat asal Belanda, yang semakin tertarik untuk bergabung dengan skuad Garuda, terus mencuat. Kabar ini semakin menguat setelah Zijlstra disebut menyaksikan kemenangan impresif timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mauro Zijlstra, pemain bertahan berusia 22 tahun, saat ini bermain untuk salah satu klub Eredivisie di Belanda. Ia dikenal sebagai bek tengah yang kokoh, cerdas dalam membaca permainan, dan memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Dengan usianya yang masih muda, Zijlstra dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari lini belakang timnas Indonesia di masa depan. Ketertarikan Zijlstra untuk dinaturalisasi semakin menguat setelah ia dikabarkan terinspirasi oleh atmosfer luar biasa di SUGBK dan performa solid skuad Garuda saat mengalahkan Arab Saudi. Menurut sumber terdekat, Mauro menyebut kemenangan tersebut menunjukkan kekuatan tim dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Saya melihat semangat juang yang tinggi dari timnas Indonesia. Itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan saya merasa ini adalah tim yang ingin saya bela, ungkap Mauro, menurut sumber tersebut. Saat ditanya tentang isu naturalisasi Zijlstra, Erick Thohir memilih untuk memberikan jawaban diplomatis. Kami tidak ingin terlalu banyak membahas hal-hal di luar tim saat ini. Fokus kami adalah menjaga performa timnas di jalur yang benar, ujar Erick. Ia menambahkan bahwa proses naturalisasi adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Erick menekankan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi harus memiliki komitmen penuh untuk membawa nama Indonesia. Jika ada pemain yang ingin bergabung, mereka harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin menjadi bagian dari perjalanan besar ini, tegasnya.
Lini belakang timnas Indonesia menjadi salah satu sektor yang terus diperkuat oleh pelatih Shin Tae-yong. Meskipun skuad Garuda tampil solid saat melawan Arab Saudi, kedalaman skuad menjadi fokus utama dalam menghadapi sisa laga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro Zijlstra, jika proses naturalisasi benar-benar terwujud, diakini akan menambah dimensi baru pada pertahanan Indonesia. Dengan postur tubuh ideal dan pengalaman bermain di Eropa, Zijlstra diperkirakan akan menjadi tandem yang kokoh bagi pemain belakang lainnya. Rumor ini disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang percaya bahwa tambahan pemain seperti Zijlstra dapat membantu timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif, tidak hanya di level Asia tetapi juga di kancah dunia. Kalau Mauro bergabung, lini belakang kita akan semakin kuat. Apalagi dia masih muda, bisa jadi aset jangka panjang untuk timnas, tulis salah satu penggemar di media sosial. Beberapa penggemar juga memuji strategi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang terus berusaha membawa pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas. Jika Mauro Zijlstra benar-benar serius ingin bergabung dengan timnas Indonesia, proses administrasi untuk naturalisasinya kemungkinan akan segera dimulai. Erick Thohir dan jajaran PSSI disebut sudah memiliki mekanisme yang cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan naturalisasi, seperti yang terlihat pada pemain sebelumnya, termasuk Martin Paes dan Mes Hilgers. Namun, waktu menjadi faktor penting. Dengan jadwal padat di grup C, PSSI harus memastikan bahwa proses ini dapat selesai tepat waktu agar Zijlstra bisa segera memperkuat timnas Indonesia di laga-laga krusial mendatang. Meskipun Erick Thohir memilih untuk tidak banyak berbicara, isu mengenai Mauro Zijlstra terus menjadi perhatian. Jika pemain muda ini benar-benar bergabung, ia akan menjadi tambahan signifikan bagi skuad Garuda yang tengah berjuang untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan talenta naturalisasi berpengalaman, timnas Indonesia terus menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi. Kini, penggemar menantikan kabar resmi dari PSSI mengenai langkah selanjutnya terkait proses naturalisasi Mauro Zijlstra. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir bungkam soal naturalisasi. Jairo Riedewald dikabarkan kian berminat gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memilih untuk irit bicara terkait isu naturalisasi pemain baru untuk timnas Indonesia senior. Meskipun demikian, kabar mengenai ketertarikan Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp, untuk dinaturalisasi semakin ramai diperbincangkan. Setelah menyaksikan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, minat Riedewald untuk membela skuad Garuda dikabarkan semakin besar. Dalam wawancara singkat setelah laga melawan Arab Saudi, Erick Thohir enggan mengomentari lebih jauh soal naturalisasi pemain baru. Ia menegaskan bahwa fokus utama PSSI saat ini adalah menjaga performa tim dan memastikan keberlanjutan momentum positif yang telah tercipta. Kami fokus pada bagaimana tim ini bisa terus berkembang. Proses naturalisasi adalah hal yang strategis, tapi saya tidak ingin banyak bicara sebelum semuanya benar-benar siap, ujar Erick dengan diplomatis. Namun, Erick menyeratkan bahwa setiap pemain yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia harus memiliki komitmen penuh. Kami membutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga hati untuk Indonesia, ditambahnya. Meski Erick tidak memberikan pernyataan eksplisit, isu mengenai Jairo Riedewald kian mencuat. Pemain serba bisa yang bisa beroperasi sebagai bek tengah, bek kiri, atau gelandang bertahan ini disebut terpukau oleh performa timnas Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut sumber yang dekat dengan pemain, Riedewald mengaku terinspirasi oleh semangat juang dan dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Jairo semakin tertarik setelah melihat atmosfer luar biasa di SUGBK dan bagaimana timnas Indonesia bermain dengan penuh semangat. Ia merasa ini adalah sesuatu yang ingin ia menjadi bagian dari, ungkap sumber tersebut. Jairo Riedewald memiliki rekam jejak yang solid di dunia sepak bola Eropa.
Pemain kelahiran Amsterdam ini memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, sebelum melanjutkan petualangan ke Crystal Palace di Liga Inggris dan kini bermain di Royal Antwerp, klub papan atas Belgia. Kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan dari lini belakang menjadikannya aset berharga bagi tim manapun. Dengan pengalaman di liga-liga elit, Riedewald dapat memberikan dimensi baru bagi pertahanan timnas Indonesia, yang masih perlu konsistensi di level internasional. Kabar mengenai kemungkinan bergabungnya Riedewald memicu antusiasme besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain naturalisasi dengan pengalaman seperti Riedewald akan memperkuat fondasi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa Jairo akan menjadi tambahan yang sangat penting untuk tim ini. Dengan kualitasnya, kita bisa lebih kompetitif di level Asia, tulis salah satu penggemar di media sosial. Proses naturalisasi di bawah kepemimpinan Erick Thohir selama ini berlangsung cepat dan terstruktur, seperti yang terlihat pada Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Jika benar Jairo Riedewald serius ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia, PSSI kemungkinan besar akan segera memulai proses administrasi untuk menyelesaikan naturalisasinya sebelum laga-laga berikutnya di grup C. Namun, Erick menekankan bahwa semua pemain harus memiliki tekad kuat dan kesiapan untuk beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Proses ini tidak hanya soal kualitas teknis, tetapi juga komitmen mereka untuk benar-benar membela Indonesia, ujarnya. Meski Erick Thohir memilih untuk tidak memberikan banyak komentar, isu naturalisasi Jairo Riedewald terus menjadi topik hangat. Jika benar Riedewald bergabung, ini akan menjadi langkah besar lain bagi timnas Indonesia dalam mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Para penggemar kini menantikan kabar resmi dari PSSI mengenai perkembangan ini. Dengan performa timnas yang semakin solid dan tambahan pemain berkelas internasional, skuad Garuda diharapkan mampu bersaing lebih kompetitif di kancah Asia dan dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue